Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami Jajan Putra Baturuyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, rezeki yang banyak serta barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, dalam kesempatan malam ini kami Jajan Putra Baturuyuk akan mencoba mengulas makna surat Al-Fatihah yang di dalamnya berisi macam-macam kegunaan untuk kehidupan sehari-hari, ataupun bisa dikatakan makna pedoman hidup kita ya teman-teman. Untuk itu teman-teman semua jangan lupa, seperti biasa dimanapun teman-teman berada, jangan lupa untuk tetap mendukung channel kami agar kami Jajan Putra Baturuyuk bisa terus maju dan bisa terus lebih berkembang lagi. Untuk itu teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman semua, mungkin kita langsung aja dimulai dalam acara mengulas tentang makna surat Al-Fatihah. Untuk itu pada Ibu Berseru, gimana nih? Siap nih? Pada teman-teman semua, silakan yang mau bertanya seputar makna surat Al-Fatihah. Ya emang sebenarnya makna surat Al-Fatihah itu sudah jelas banyak sekali ya, dan kalau istilahnya pertanyaan juga pasti banyak. Untuk itu teman-teman semua silahkan yang mau bertanya, tidak apa-apa. Andaikan satu orang punya pertanyaan lebih dari 3, lebih dari 5, silahkan aja, terserah teman-teman semua. Mungkin silahkan bisa dimulai. Om Yuda silahkan, barangkali yang pertama silahkan Om Ferdi. Lanjut aja Kang. Oke, kalau begitu mungkin saya sendiri ya yang akan bertanya. Mungkin istilahnya ya saya juga ingin lebih memperdalam, ingin lebih mengetahui makna surat Al-Fatihah itu dan gunanya. Emang tiap kalimat, tiap huruf udah pasti ada makna, ada arti, ada saripatinya ya Ki ya. Mungkin istilahnya yang pertama yang saya akan tanyakan masalah saya istilahnya mendengar katanya ada juga yang menyebut Khodam Al-Fatihah. Nah, cara menguasai Khodam Al-Fatihah itu gimana sih Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari tim kami sendiri, saya minta maaf apabila penjelasan saya kurang berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf. Tadi istilah pertanyaannya jelas mengenai Khodam surat Al-Fatihah. Betul? Iya, betul Ki. Tidak ada bedanya antara khodam atau istilah makna atau kegunaan, sekalipun istilah tujuan surat Fatihah kemana kan kalinya Ya. gitu kan. Nah, bicara tentang khodam sama dengan istilah pengertian yang terkandung di dalam surah atau satu ayat. Cuman perbedaannya kalau khodam itu sama dengan ruh, berarti jelas letaknya di benda atau di jasad ya. Kalau lebih tepatnya dalam Al-Quran itu suratul Fatihah itu kalam, yang dikalamkan Allah melalui Al-Quran ya. Jadi kurang tepat bahasa, cuman sama tujuannya ke sana, cuman penetapan bahasa kurang tepat. Berarti maaf Ki, saya potong, berarti lebih tepatnya bukan Khodam kalau dikaitan pada surat Al-Fatihah, berarti yang lebih tepatnya makna ya Ki? Makna atau saripati dari surat tersebut.
Pertama, suratul Fatihah komplit makna atau istilah pengertiannya. Dalam satu ayat pertama, kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, jelas itu kalimat puji. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim dengan memaknai, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan puji, satu ayat. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim sampai istilah seterusnya tidak bisa terpisah kalau di suratul Fatihah. Kalau di surat lain mungkin bisa. Contoh, baca surat Anas misalkan tidak pakai basmalah, sah hukumnya. Tapi Fatihah kalau tidak memakai baca basmalah, rontoh atau istilah makna dari suratul Fatihahnya. Bukan makna ayatnya, suratnya hilang. Surat itu, surat Al-Quran yang pertama itu suratul Fatihah yang letaknya di surat Al-Baqarah, yang mungkin banyaknya 7 ayat ya. Betul. Pertama istilah bismillahirrahmanirrahim dengan makna tersebut tadi, ya kalimat puji dengan menyebut istilah memuji dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ayat kedua hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat syukur ya. Maka diwajibkan ketika orang mengerti atau istilah membaca surat Fatihah minimal mengerti makna. Untuk apa makna tersebut? Untuk menyesuaikan antara lisan dengan istilah hati. Karena tidak mungkin bisa menyatu antara lisan dengan hati kalau tidak paham kemana lisan kita bicara, kemana ucapan kita tujuannya. Makanya kalau di Al-Quran minimal dengan secara fikih harus mengenal makna atau istilah pengertian, harus hafal secara fikih. Maksudnya ke sana tetap untuk menghidupkan batin. Bukan berarti tidak apa arti atau tidak apa makna kita membaca Al-Quran tidak ada ganjaran atau pahala. Jangan salah. Sekalipun kita masih belajar hanya membisa dengan istilah itu pun tidak benar tajwidnya, tetap ada pahala untuk membaca Al-Qur'annya. Al-Quran yang lain, surah-surah yang lain hukumnya sunnah. Tapi Fatihah wajib bagi umat Islam. Karena gimana? Satu rukun sholat tidak memakai Fatihah tidak sah sholatnya. Betul? Betul. Tapi kalau mengerjakan sholat diantaranya 5 waktu tidak memakai surah yang lain sah, walaupun istilah langsung rukun sujud. Tapi kalau tidak memakai Fatihah tidak sah sholatnya, karena termasuk rukun sholat juga. Satu rukun aja, satu istilah ruku tidak membacakan Fatihah tidak akan diterima sholatnya. Tapi tidak memakai surat lain, misalnya juga setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca surah yang lain, misalkan Anas atau Al-Ikhlas, tidak, itu sunnah hukumnya. Tapi Fatihahnya wajib. Betul. Itu diantara makna. Ada lagi? Oke, yang tanya, apakah benar surat Al-Fatihah itu surat pembuka Al-Quran? Betul, karena gimana? Letaknya dari awal Al-Quran itu suratul Fatihah, tapi istilah bisa disebutkan surat terakhir. Kenapa saya bisa menyebut surat terakhir? Karena orang yang istilah setelah membaca doa diakhiri dengan suratul Fatihah. Bisa dikatakan istilah suratul awal atau istilah kalimat pembuka karena letaknya di awal Al-Quran. Satu surah dari Al-Baqarah. Al-Baqarah kan banyak, tapi diantaranya satu surah Fatihah, terus Al-Baqarah. Terus maaf ya, ini saya mendengar lagi katanya kalau dikaitkan dengan ilmu kebatinan ya, surat Al-Fatihah itu katanya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Terus ada juga yang bilang bisa menyembuhkan orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Betul. Betul. Dan bagaimana itu cara menguasai
Mungkin ada cara-cara tertentu untuk istilahkan sampai istilah membaca satu surah di antara surat Al-Fatihah untuk istilah membaca istilah untuk syariatnya untuk menyembuhkan orang sakit, karena emang di situ banyak dalam makna juga istilah kita tergali ihdinas siratal mustaqim, artinya menuduhkan jalan yang paling lurus terutama atau tapi istilah kita minta petunjuk untuk penyembuh. Di antara itu kan ihdinas siratal mustaqim, artinya minta jalan yang lurus. Mungkin dalam hati kita terkait karena pengen penyembuh atau pengen obat, nah, maka dengan batin kita terkait rasa yakin, tetap walaupun Al-Quran itu kalam, tetap hanya sebatas asbab, hakikatnya tetap ijabah yang punya Al-Quran. Siapa? Allah. Jangan salah, istilah mustajabnya doa bukan berarti lafaz, tapi hidayahnya Allah. Ketika untuk mendapatkan hidayah Allah itu tidak mudah, karena istilah hubungan makhluk dengan Tuhannya bukan hanya dengan lisan. Lisan hanya alat bantu, termasuk syariat. Hakikatnya batin kita mengait langsung kepada istilah yang punya kita, Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah didengar dan langsung ijabah. Itu janji Allah. Terus cara menguasainya istilahnya apa, harus kita berpuasa beberapa hari dan apa harus kita berzikir suratul Fatihah tersebut berapa kali atau berapa balik gitu. Banyak cara untuk menguasai atau mengerti atau istilah memahami makna-makna dari ayat tersebut atau surat tersebut. Ada yang menjalani dengan ritual puasa, ada yang menjalani dengan istiqomah berpikir atau istilah membaca surat Al-Fatihah, di antaranya berpuasa 7 hari, terus wiridanya istiqomah selama istilah, ada yang membacanya 17 hari atau 17 kali satu malam, ada juga yang 1000, banyak. Tinggal kita istilah mencari. Agar kita dapat ketentuan, carilah istilah orang yang bisa memahami dan istilah menjelaskan tentang itu. Banyak caranya, cuman tugas kita harus mencari salah siapa aja atau salah seorang guru yang mengijazahkan surah itu dengan cara tersebut. Mungkin beda. Berarti tergantung guru kita atau yang mengijazahkan itu ya? Iya. Mau berapa hari, mau berapa, sama banyak caranya sih untuk menguasai sarifati atau istilah hikmah atau istilah karomah dari suratul Fatihah. Ya silakan teman-teman yang lain bisa disambung untuk pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Ini Ki, katanya itu surat Al-Fatihah itu dalam Al-Quran bukan disebutkan ya, mendengar gitu bahwa namanya ibunya Quran gitu, apa gimana sih? Bapaknya Quran. Iya. Ya, berarti ada keunggulan dari surah yang lain, maksudnya gitu. Iya. Jadi begini, emang benar kalau orang ada yang menafsirkan kalau suratul Fatihah lebih unggul dari surah yang lain, bukan lebih panjang kan? Lebih unggul dari surah yang lain, emang benar kalau digali. Kalau orang emang benar, ada orang yang menafsirkan demikian, karena gimana? Orang yang lain dalam diantara rukun Islam itu kan sholat diantaranya. Orang yang bersolat tidak membaca, tadi sudah dijelaskan, orang bersolat tidak membaca Fatihah, gugur solatnya, tidak diterima. Tapi istilah orang yang bersolat atau istilah melaksanakan satu kewajiban dalam rukun Islam, solat, tidak memakai surah yang lain, tapi tetap memakai istilah atau membaca suratul Fatihah, sah salatnya atas dengan cara memenuhi rukun salatnya. Itu mungkin kesana tafsirnya. Ya silakan yang lain. Bang Yud silakan. Tadi sebelum kita dimulai kan katanya Om Yud mau banyak pertanyaan. Silakan bisa diutarakan mumpun ada kesempatan. Bang Prem silakan. Kan mengulas tentang makna Al-Fatihah itu emang udah tadi saya
bilang ya teman-teman, pertanyaan udah pasti banyak karena emang kata Ki Guntur Sewu juga tadi, makna suratul Fatihah itu emang menjadi pedoman hidup kita, pedoman hidup manusia, bisa dikatakan seperti itu. Dan malahan isi dari makna suratul Fatihah itu yang tadi Ki Guntur Sewu katakan kan, mencakup malahan sampai Siratul Mustaqim, jembatan yang lurus ya. Jembatan, maksud jembatan kan udah kita mah gak bakalan nyampe ke sana gitu. Sirot. Nah, artinya jalan yang lurus. Ya, silakan teman-teman semua yang lain barangkali. Begini Ki, saya ingin menanyakan sesuatu. Kalau orang yang sudah meninggal, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah, apakah itu akan datang ke orang yang meninggal tersebut? Kalau masalah istilahnya datang enggaknya, sebenarnya itu emang ada penafsiran dua tafsir. Sebenarnya yang akan dibawa orang tersebut ketika orang meninggal bukan doa dari orang lain, tetapi amal dirinya sendiri. Cuman kalau Islam yang istilah yang mungkin imamnya nggak sama ya, maaf kalau nggak sama imamnya ya. Kalau menurut Islam yang saya biasa pegang, karena ada kebiasaan ziarah atau istilah datang ke makam-makam sekalipun di rumah, ketika beres kita menjalankan istilah kewajiban kita menghadap Allah, istilah disunahkan untuk berdoa, diantaranya mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu pun dengan istilah kemungkinannya ya mudah-mudahan bisa memperingan atau istilah memperingan atau bisa mudah untuk pertanyaan yang dipertanyakan ke orang tua kita. Cuma sebatas itu. Ya udah segitu aja Kang. Lanjut yang lainnya. Oke, silakan yang lain. Bisa diutarakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kang Wawan silakan. Ada yang lainnya? Kayaknya mau bertanya lagi. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, salah satunya tadi kan bisa mengobati orang yang kesurupan, terus bisa menguasai, ada yang menyebut ada khodam Al-Fatihah. Nah itu salah satunya bisa disebutkan wirid-wiridnya itu kan pakai Al-Fatihah ya. Oke. Nah keuntungannya atau manfaatnya itu untuk apa? Apakah hanya untuk mengobati orang kesurupan aja atau ada lagi hal-hal yang lainnya gitu? Gunanya sehabis kita menguasai wiridan Al-Fatihah. Kalau melihat bahasanya dari surah satu surah itu, kalau membandingkan bahasa, bukan dibandingkan, kalau membandingkan isi surah dengan alam seisinya, masih kena terjulang isi suratul Fatihah. Berarti luas, maknanya luas. Cuman kita pandai-pandailah satu menggali dalam satu makna ayat tersebut atau surah tersebut, dalam satu ayat bahkan dalam satu huruf mengandung makna untuk orang yang bisa menafsirkan atau istilah memantek salah satu huruf atau wajan maujunnya. Di situ ada kan, kalau alaf itu ada wajan maujun untuk timbangan dan yang ditimbang, jadi banyak sekali. Nah kalau istilah tadi di garis bawahi bahasa, kalau mau situ banding atau diperbandingkan antara dunia dengan seisinya, kalau dibandingkan dengan istilah beratnya pahala atau istilah makna, mungkin istilah nanti lebih luas makna suratul Fatihah. Berarti dalam arti suratul Fatihah bisa mencapai apa aja yang kita mau yang ada di dunia. Cuman yang ingat, bukan surahnya yang saya tadi ucapkan, itu hanya sebatas alat. Karena itu kalam yang diucapkan Allah lewat Al-Quran, maka pakailah alat itu untuk kita sampai ke yang punya ayat atau surah tersebut. Persaatkan sampai aras insya Allah. Bahkan di situ kalau kita menguasai betul-betul meyakini suratul Fatihah,
di situ ada ilmu yang dirahasiakan. Orang ahli sufi mengatakan laduni. Karena gimana disebut rahasia? Orang itu tidak bisa ilmu itu tidak bisa digurukan atau tidak ada gurunya. Itu hak Allah. Dengan cara menguasai atau istilahnya mengerti sampai istilah seisi-isinya suratul Fatihah. Nggak mungkin cuma segitu aja Ki. Ya silakan yang lain. Mawan, ada lagi pertanyaan? Bang Prem silakan. Tanyain aja langsung. Jangan malu-malu. Tadi saya dibisikin sama Bang Prem sebelum ini, katanya mau nanyain makna suratul Fatihah itu apa bisa cari jodoh. dibikin kalau bahasa ininya pelet ya, maaf tapi ya teman-teman semua ini istilahnya Pengasih. pengasihan. Maaf ini pulgar saja kita semua. Nah, kira-kira bisa nggak dan gimana cara menguasainya agar bisa menghasilkan atau bisa sekaligus membuktikan kemauan Bang Prem tersebut. Terima kasih. Kalau mengenai surah itu untuk memahami untuk sesama kita dengan walaupun apalagi mengistiqomahkan membaca surat Al-Quran, setidaknya dengan cara istilah biasa aja bisa, tergantung kitanya. Karena pengasihan itu dikembalikan lagi ke kita. Dikembalikan gimana? Kalau kita mengasihi, jelas kita akan kasihi ya. Kalau untuk pengasihan pasangan itu hak kita. Kalau sebagai laki-laki, maaf, laki-laki itu harus berani karena kodratnya istilah imam. Ketika apalagi punya kemauan pada istri, jangan mengharap-harap istri yang ngomong. Karena gimana, dari asal istri itu kalau menurut keterangan bahasanya istri tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Maka jangan mendahului, terkecuali mungkin yang istilah akidahnya rusak atau istilah abnormal, bahasa pola pikir sehatnya istri tidak ada jamaah ini. Jelas. Ya Bang Prem mungkin seperti itu ya. Itu juga sama sebagai istilahnya pepatah ya dari Ibu Sewu buat Bang Prem nih. Jangan istilahnya nunggu ditembak lah gitu. Kalau bahasa sekarang mah jangan nunggu ditembak. Mungkin sebetulnya kayak. Iya. Jadi kita harus sebagai laki-laki harus mempunyai kebenaran. Gentleman, nah seperti itu. Terima kasih Kang. Siap. Yang lain mungkin Ya, terus Ki, bisa dicontohkan salah satu cara menguasai Al-Fatihah itu caranya itu bagaimana, contoh mudah aja gitu. Ya, kita mengistiqomahkan berzikir atau istilah berpuasa itu kan cara yang mudah kalau kita mau. Sebenarnya istilah kemudahan itu tergantung kemauan kita. Niatnya ada, usahanya ada, dengan kisah Allah. Dengan besarnya istilah niat, kemampuan istilah akan istilah membarengi atau istilah menyertai dengan niat kita yang tinggi. Jadi pertama harus punya niat dulu, meyakini dulu. Hakul yakin kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah segala sesuatunya akan dipermudah. berarti yang utama itu keyakinan kita sendiri ya. Iya, keyakinan. Toh bisa kalau suratul Fatihah bisa tahan api, itu pun kalau kita yakin memohon bahasanya istilah kepada yang punya surah itu, dengan izin beliau api tidak akan kena. Bisa dicontohkan salah satunya kalau mau. Mangga mau dicontohin? Ki, apa sih yang terkandung dalam surat Al-Fatihah hikmahnya, Ki?
banyak. Di antaranya kan itu udah tadi yang udah dipertanyakan itu kandungannya. Satu makna kandungan itu sama lain dengan makna. Terkandung istilah jelas, kalau istilah melihat kandungan kita melihat isi alam, masalah alam kita, alam yang nyata aja, yang alam dunia. Antara dunia dengan pengisian itu masih, kalau dibandingkan masih besar kandungan suratul Fatihah, jelas. Termasuk pengen kita di mahabbah atau pengasihan bisa dengan memakai surat Fatihah. Pengen kebal dari api bisa memakai istilah suratul Fatihah. Kalau buat kekuatan bisa Bu? Bisa. Karena kebesaran di situ ada huruf do terakhir bina waladhdallin. Itu istilah kalau menggali dari harfat itu istilah besar, paling besar nama harfat. Makanya istilah minimal kita membaca dengan fasihah seperti tadi. Maaf nih, kuat apa dulu nih tadi? Kuatnya kuat apa biar jelas. Kanuragan semua, mungkin ke situ kanuragan. Teman-teman semua biar nggak gagal fokus, biar nggak salah paham kan gitu. Maksudnya kuat dari Kuatnya bacok kuat atau apa? dipukul gitu. Berarti kekebalan ya, menujunya ke sana. Seperti kebal, kuat dipukul, kuat dikadek ya. Iya, iya. Bisa kalau Allah mengizinkan, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampan bacok, atau sekalipun kita keiris pisau kecil aja, kalau Allah tidak berkehendak tetap akan tembus. Semata-mata itu pun hanya sebatas alat, tetap selebihnya itu hak Allah. Cuman mungkin ada asbab. Mungkin asbabnya atau istilah maknanya kita isi hikmahnya kita membaca surat Al-Fatihah dengan meyakininya, misalkan mengistiqomahkan membacanya dengan istilah ijazah gurunya, misalkan sekian malam harus mencapai sekian ribu atau istilah sekian ratus. Sebenarnya kalau istilah kita berhadap Allah sesungguhnya nih, jangan pakai hitung-hitungan, toh Allah juga kita tidak pakai hitung-hitungan. Cuman itu untuk mematokkan atau agar kita punya kepastian, bahkan lebih boleh. Makanya gitu, orang yang mengijajahkan bahasanya harus semalam sekian ribu. Sesungguhnya kalau lebih pun nggak apa-apa, itu patokan, jangan kurang dari segitu. Karena istilah kalau makhluk untuk menghadiri atau istilah menghadap Allahnya jangan pakai hitung-hitungan. Bahkan ibadah pun kita digadaikan dengan haliyah yang lain, itu kan istilah tidak akan mendapat pahala. Contoh, misalkan saya pengen rajin sholat hajat tengah malam karena pengen istilah gampang rezeki, pengen kaya, Allah berkehendak jadi, cuman pahala sholat tersebutnya hilang karena tergadaikan. Kalau menjalankan apalagi kewajiban yang sunnah pun di situ lillahi ta'ala kan. Kalau kita istilah pekerjaan ibadah diantaranya sholat, kalau digadaikan karena pengen istilah kaya, pengen istilah dikasihi orang, atau istilah bikin mudah rezeki, itu namanya bukan digadaikan. Sama dengan menggadaikan pekerjaan kita dengan keinginan, itu termasuk lillahi ta'ala enggak? Enggak, maka jangan harap mendapat kita ganjaran atau pahala dari, cuman minimal kita udah istilah menjalankan satu kewajiban itu. Makanya istilah ada tingkatan-tingkatan, mata istilah bahasanya sholat juga ada tingkatan. Ada sholat hanya istilah menjalankan kewajiban, itu wah berarti gitu bahasanya istilah kalau nggak kenal makna atau istilah jangan salah, tetap minimal kita udah menjalani kewajiban. Karena Islam itu diantaranya istilah salah satunya rukunnya itu sholat. Ketika Allah menanyakan, kan saya udah melakukan istilah perintahmu ya Allah, karena tidak diterima, itu hakmu, kita bisa membela walaupun sholat kita karena tergade. Jadi jangan punya harapan lah mau diterima bahasanya yang ngerti-ngerti karena sholat. Jangan, kita pesimis. Allah itu hak Allah, hakul yakin tetap hadirkan dalam hati kita.
Oke, teman-teman yang lain silakan. Nah itu terus Ki, berarti kalau kita lebih mendalami lagi, lebih menggali lagi surat Fatihah itu berarti di dalamnya itu terkandung makna-makna dan arti-arti tertentu. Iya. Melalui seorang istilah pembimbing atau guru atau ustaz yang bisa mengijazahkan dengan istilah cara atau metodenya, mungkin tetap itu hanya istilah cara metode itu hanya sebagai syariah, hakikatnya tetap menghadap ridha Allah. Walaupun dengan cara apapun, istilah berpuasa bulanan, harian, mingguan, itu pun kalau istilah ada hidayah. Tapi jangan salah, ketika istilah dengan niatnya ibadah tidak kesampaian, Allah udah memilih yang lebih tepat untuk kita. Misalkan contoh Bang Prank, misalkan contoh dipakai contoh nih, pengen membaca suratul Fatihah karena pengen kaya, karena mungkin belum waktunya untuk mendapat kekayaan, mungkin larinya ke sana, makna itu bukan ke sana, ke yang lain, tapi lebih tepat untuk Bang Prank. Misalkan dapat cewek yang cantik walaupun tidak kaya, kan itu diantaranya kan. Misalkan itu contoh Bang Prank, apa Bang Prank pakai contoh ya. Itu diantaranya. Jadi dikembalikan lagi ke Allah. Allah yang jelas, Allah tidak akan istilah salah memilih untuk ketentuan kita sendiri ya. Mungkin kalau bicara makna ya jelas tidak akan istilah bisa ditandingi, apalagi istilah mungkin dengan alam makan istilah dengan suratul Fatihah kita akan bisa memilih pintu surga. Maka suratul Fatihah kalau istilah dinilai dengan rupiah atau istilah sekalipun yang paling nilai tinggi istilah mata uangnya, tidak mungkin untuk akal, tidak mungkin terbeli. Tak pintu surga kalau kita betul membacanya, meyakininya, insya Allah bisa membuka pintu surga. Kalau uang dolaran bisa enggak? Itu salah satu bukti dari makna ayat atau surat tersebut. Oke, silakan teman-teman yang lain. Barangkali masih ada yang unek-unek dalam hati yang mau ditanyakan sebelum kita tutup acara ini. Silakan, barangkali ada, masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin nggak ada, Kang, cukup sekian aja. Babe gimana? Cukup? Teman-teman semua gimana? Cukup lah. Cukup. Ya, cukup, Kang. Oke, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mungkin dalam kesempatan malam ini kami cukupkan sekian aja dari teman-temannya. Mungkin bisa dikesimpulkan penjelasan dari makna suratul Fatihah tadi yang sudah Ibu Tun Sewu babarkan, jelaskan tadi. Berarti ada salah satu yang istilahnya bisa dikatakan kita semua pengen menguasai, ingin menguasai makna surat Al-Fatihah tersebut, yang mungkin dari salah satunya bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, bisa yang tadi Bang Prem inginkan, bisa dijadikan mahabbah atau pengasihan, bisa menjadi istilahnya dipergunakan untuk kerja, jabatan, dan yang lainnya, mungkin seperti itu teman-teman. Dan tapi dengan satu syarat, itu pun kalau kita yakin. Jadi emang satu-satunya kita harus penuh, keyakinan kita harus penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan sesuatu seperti menjalankan pikiran surat Al-Fatihah itu emang sudah tadi juga saya katakan harus lillahi ta'ala ya. Ya teman-teman semua, mungkin kami cukupkan sekian aja ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua dimanapun kalian berada, dukung terus channel kami agar kami Jenjang Muda Patuyuk bisa terus maju dan bisa terus lebih berkembang lagi. Untuk itu teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, tetap bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Mungkin
mungkin kami Jajang Huta Patruyuk pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.